Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak TKP hebat? Bertemu lagi dengan Bu Dewi di pengembangan diri kelas 10 OTKP. Kita sudah memasuki pertemuan ke-13 ya. Minggu ini kita akan membahas materi baru lagi, yaitu tentang kiat sukses bergaul. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaul berarti hidup berteman atau bersahabat. Artinya, seorang yang hidup berteman atau bersahabat dengan orang lain pun itu termasuk salah satu bentuk pergaulan. Di masa remaja seperti kalian ini, kalian harus banyak bergaul. Makin banyak teman, makin baik. Kalau kita memiliki banyak teman, rasanya dunia itu begitu lapang. Sebaliknya, kalau kita punya sedikit teman, bakal terasa dunia itu sangat sempit sekali. Karena dengan bergaul, kalian bisa mengenal berbagai macam karakter orang. Bergaullah dengan siapa saja, tetapi untuk menjadikan teman dekat, kalian harus selektif. Kunci dari bergaul itu adalah komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pengertian komunikasi menurut beberapa ahli. Menurut Anwar Arifin, komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia, serta syarat akan pesan maupun perilaku. Sedangkan menurut Skinner, komunikasi ialah suatu perilaku lisan maupun simbolik di mana pelaku berusaha memperoleh efek yang diinginkan. Proses komunikasi itu ada circle-nya, ada 4 ya, itu termasuk 4 itu unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan, ada message atau pesan yang disampaikan, ada komunikan atau orang yang menerima pesan, dan kemudian ada feedback atau umpan balik. Nah, keempat unsur itu akan terus seperti itu sirkulasinya. Ya, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi itu ada bermacam-macam, ada banyak, tapi di sini saya akan menjelaskan secara garis besar secara 6, karena kan hampir mirip ya. Yang pertama itu sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Tentu kalau kita ingin berinteraksi dengan orang lain, kita harus berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, baik secara verbal maupun non-verbal. Kemudian yang kedua, untuk menyampaikan informasi. Komunikasi itu diperlukan dalam menyampaikan informasi. Jadi ketika misalnya contoh guru menyampaikan informasi kepada murid, kan berarti juga melalui komunikasi. Seorang teman A menyampaikan informasi sesuatu ke teman B, itu juga harus komunikasi. Kan kita nggak tahu ya orang lain tuh maksudnya apa kalau dia nggak bilang, kalau nggak ada komunikasi. Nah, seringkali permasalahan kecil itu dipengaruhi dari miskomunikasi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain atau persuasi. Nah, seperti contohnya marketing itu ya, itu kan mereka harus kemampuan komunikasinya harus baik supaya bisa membujuk seorang calon pelanggan, seperti itu kan, harus bahasa itu harus persuasi, itu skill komunikasinya harus bagus banget kalau kalian ingin menjadi seorang marketing atau sales seperti itu. Kemudian yang keempat, sebagai motivasi untuk orang lain. Nah, komunikasi juga berfungsi untuk memotivasi orang lain. Kalian lihat kan, seperti motivator-motivator itu ada Mary Riana, ada Mario Teguh, dan yang lainnya masih banyak lagi kalau disebutkan. Mereka kan tentunya harus mempunyai skill komunikasi yang mumpuni agar orang yang mendengarkan pembicaraannya itu bisa termotivasi melakukan sesuatu. Kemudian yang kelima, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Tentunya ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, maka relationship kita dengan orang lain juga akan berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, pengisi waktu luang. Kita kadang kalau nganggur-nganggur tuh kan biasanya ngechat atau misalnya main sosmed. Nah, itu kan juga mengisi waktu luang, itu termasuk salah satu bentuk komunikasi loh, sosial media itu. Jadi kan komunikasi cara tidak langsung. Kan bentuk-bentuk komunikasi itu ada banyak ya, ada komunikasi langsung, komunikasi tidak langsung. Kemudian kalau dari arahnya itu nanti ada komunikasi linier, ada komunikasi dua arah, dan banyak lagi. Cuma untuk kali ini kita tidak membahas itu, kita hanya membatasi sampai dengan fungsi komunikasi saja. Kita lanjut ke etika pergaulan. Etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya adalah ada 3 intinya. Yang pertama, pilihlah teman yang berakhlak baik.
Yang kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Karena teman itu sangat mempengaruhi ya. Kalau kalian pada awalnya itu aslinya rajin, tapi kalian salah pilih teman kalian tuh males, terus jarang ngerjakan tugas, pasti lama-kelamaan kamu akan terpengaruh. Halah, temanku lo nggak ngerjain lo nggak apa-apa. Jadi nanti kalian akan terpengaruh, ya wes lah nggak usah ngerjain. Tuh tolong hindari teman yang seperti itu. Jadi kalau bisa kalian tuh harus memilih teman yang lebih rajin daripada kalian, sehingga ketika kalian tuh lagi males itu kalian termotivasi dengan teman kalian. Oh iya, dia lo rajin, dia selalu mengerjakan tugas, kenapa aku nggak bisa ya? Nah itu seperti itu, kalian harus mencari teman yang seperti itu. Kemudian yang ketiga itu bersikap saling membantu dan saling menghormati. Tentu respect each other is a must ya, itu wajib ketika kalian berteman dengan seseorang, saling membantu dan saling menghargai, seperti itu. Baik, kita lanjut ke tugas 11. Tugasnya adalah buatlah rangkuman dari materi yang sudah saya jelaskan hari ini. Rangkuman boleh diketik atau ditulis tangan, tapi saya lebih menyarankan ditulis tangan ya, supaya kalian tuh lebih meresapi apa yang kalian tuliskan. Biasanya ketika menulis kita pasti sambil mencerna materi yang kita tulis. Sesuai dengan kreativitas kalian, boleh dihias pakai bolpen warna-warni supaya lebih menarik. Pengumpulan file berupa foto atau Word yang diupload di Google Classroom pengembangan diri kelas 10 TKP dengan format seperti biasa, nama _kelas _tanggal pengumpulan tugas. Contohnya Nurul _10 TKP 2 3 November 2020. Tugas sudah masuk rekap nilai apabila sudah saya beri komentar. Tolong diingatkan apabila sudah lebih dari 2 hari belum ada komentar di tugas yang sudah dikumpulkan. Data pengumpulan tugas adalah hari Rabu 4 November 2020. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan bertanya melalui chat pribadi di WA ya. Oke, selamat mengerjakan tugas. Always do your best, stay safe and stay healthy. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.